Pestian, pasar kenapa udah kemarin juga ke sini. Mm-mm. Bab 3535 rumah di gunung. Tentu saja, tidak ada yang peduli dengan trik kecil menjual barang ini. Mereka melanjutkan mendaki gunung, dan setelah mendaki 500 meter lagi, udara di gunung mulai menipis, dan pernapasan menjadi sedikit sulit. Di sini, kecuali pecinta pendakian gunung sejati, tidak ada turis biasa. Bahkan mereka yang mendaki gunung sepanjang tahun harus membuka mulut untuk bernapas. Ye Chong tidak menunjukkan perubahan, tapi napas Qiu Xiaosui, Lin Yue dan yang lainnya juga menjadi cepat. Ye Chong bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Jika kita perlu istirahat, kita bisa berhenti." Qiu Xiaosui menggelengkan kepalanya. "Saya baik-baik saja, hanya sedikit tidak nyaman. Kita bisa melanjutkan." Lin Yue juga berkata, "Aku juga baik-baik saja. Ayo kita lanjutkan." Tapi kamu terlihat santai. Melihat kecurigaan Lin Yue, Ye Chong khawatir Lin Yue akan berbicara tentang kultivasinya sambil berbicara. Jadi dia dengan santai memaafkannya. Gao Xiang, Hu Qian dan Chen Tai mengikuti di belakang. Gao Xiang merasa tidak senang saat melihat Ye Chong mengobrol gembira dengan dua wanita cantik itu. Meskipun dia merasa lelah saat ini, dia tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan Qiu Xiaosui dan yang lainnya. Jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengikuti. Hu Qian merasa tidak senang. Jika dia tahu Ye Chong memiliki kemampuan seperti itu, dia tidak akan memperlakukan Ye Chong seperti itu. Setiap orang memiliki pikirannya sendiri dan terus berjalan menuju gunung. Saat kami mendaki, jalan pegunungan menjadi lebih curam dan suhu berangsur-angsur turun. Nafas setiap orang membentuk awan kabut putih di udara dingin. Qiu Xiaosui dan Lin Yue mengikuti di belakang Ye Chong. Meskipun mereka lelah, ada tatapan pantang menyerah di mata mereka. Dan Ye Chong juga mencoba yang terbaik untuk menunjukkan bahwa dia kelelahan. Kalau tidak, dia akan melangkah lebih jauh sekarang. "Semuanya, tolong jaga suhu tubuh kalian. Kita hampir mencapai garis salju," seorang rekan pendaki mengingatkan kami. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah angin pegunungan. Gao Xiang dan Chen Tai juga terengah-engah karena kelelahan dan terus bernapas dengan berat. Mungkin bukan karena Qiu Xiaosui ada di sini sehingga mereka menyerah. Seiring bertambahnya ketinggian, semakin sedikit orang yang dapat bertahan, dan beberapa pendaki yang kelelahan mulai memilih untuk turun gunung. Malam itu, Ye Chong dan yang lainnya akhirnya mencapai garis salju. Melihat ke atas, salju putih menutupi puncak gunung, seperti lapisan es dan salju menutupi gunung di atasnya. Selain Ye Chong dan yang lainnya, mereka ditemani oleh lebih dari selusin ahli pendakian gunung, yang semuanya bertujuan untuk mendaki ke puncak Zufeng. Di tepi garis salju,
semua orang secara tak terduga menemukan sebuah rumah bangsawan. Istana ini terlihat sangat mendadak di puncak gunung yang terpencil. Pintu manor terbuka, dan cahaya redup datang dari dalam. Bagus, sepertinya kita punya tempat menginap malam ini. Ya, mempunyai tempat tinggal di tempat ini akan sangat bermanfaat bagi pendakian kita besok. Setelah beberapa diskusi, semua orang memutuskan untuk pergi ke istana dan mencari perlindungan. Seorang pria berjaket merah dipilih sebagai ketua tim secara default karena dia kuat dan berpengalaman. Dia berjalan mendekat dan mengetuk pintu, tapi tidak ada yang menjawab. Pintu manor tidak dikunci, jadi Hong Haijiao memimpin dan masuk. Yang lainnya mengikuti Hong Haijiao satu demi satu. Qiu Xiaosui mengerutkan kening, sedikit khawatir, bukankah ini tidak bagus? Ada sebuah rumah bangsawan di tempat seperti itu, yang cukup aneh, belum lagi di dalamnya sangat sepi. Tidak ada yang salah dengan itu. Pintunya terbuka di sini. Mungkin tidak ada orang lagi di dalam. Lalu, dia menarik Qiu Xiaosui masuk. Ye Chong tidak peduli dan mengikutinya. Interior manornya tidak besar, dengan banyak tanaman tahan dingin ditanam di sana, dan bangunannya agak bergaya. Segera, semua orang tiba di pintu villa milik bangsawan. Lampu di dalam villa menyala, dan masih ada sosok yang bergerak. Begitu semua orang sampai di pintu, seorang pria, mungkin berusia 50-an, keluar. Pria itu mengenakan mantel lusuh dan matanya serius. Berhenti. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Meskipun dia menanyakan pertanyaan ini, pria itu mungkin sudah menebaknya ketika dia melihat pakaian orang luar tersebut. Hong Haijiao melangkah maju dan berkata, "Halo, kami di sini untuk mendaki gunung. Hari sudah larut. Kami kebetulan menemukan sebuah rumah bangsawan di sini. Saya ingin tahu apakah akan nyaman bagi kami untuk tinggal di sini selama 1 malam. Kami tidak hidup sia-sia, kami bisa memberikan uang." Pria itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Biar saya beritahu Anda. Saya adalah pengurus rumah tangga di sini, dan nama keluarga saya adalah Wang." "Oh, ternyata butler Wang," Hong Haijiao memuji sambil tersenyum. Butler Wang mengabaikan Hong Haijiao dan melanjutkan, "Seperti ini, di manor kami sering bertemu dengan pendaki seperti Anda. Tuan kami juga sangat ramah. Ada tempat khusus bagi Anda untuk tinggal di manor." "Oh, bagus sekali." Semua orang sangat gembira setelah mendengar ini. Namun, butler Wang melanjutkan, "Namun, hal itu mungkin tidak dapat dilakukan hari ini. Karena cucu majikan kita sakit parah dan sedang dirawat di dalam. Dia mungkin sedang tidak mood untuk menghibur Anda." Setelah mendengar ini, semua orang merasa dingin di hati mereka. Hong Haijiao masih ingin memperjuangkannya. "Pelayan Wang, kami bisa tinggal di sini selama 1 malam dan kami tidak akan pernah mengganggu Anda.
apakah menurut Anda tidak apa-apa? Butler Wang tampak malu. Saya tidak bisa membuat keputusan mengenai hal ini. Mengapa Anda tidak menunggu di sini sebentar? Saya akan bertanya lagi setelah perawatan cucu majikan selesai. Hong Haichao dengan cepat mengucapkan terima kasih. Butler Wang tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan masuk ke kamar. Semua orang kemudian menunggu di halaman di pintu masuk villa. Ada pavilion, kursi goyang, del di depan pintu. Orang-orang duduk-duduk, mengobrol berdua atau bertiga. Pegunungan sangat sepi di malam hari, dan setiap orang bahkan sesekali bisa mendengar lolongan serigala di kejauhan. Semua orang menunggu hasil pengobatan anak tersebut. Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari dalam rumah. Suaranya tajam dan melengking, tidak terdengar seperti tangisan anak kecil, melainkan lebih seperti tangisan hantu dan lolongan serigala. Qiu Xiaosui terkejut, wajahnya menjadi pucat, dan matanya penuh ketakutan. Suara ini sangat menakutkan. Saya pikir ada sesuatu yang salah di sini. Mengapa kita tidak pergi? Lin Yue juga merasa aneh dan memandang Ye Chong. Ye Chong mengerutkan kening dan melihat ke arah suara yang datang dari atas. Kemudian, dia menghibur, ini memang tidak biasa, tapi Anda tidak perlu khawatir. Dan ketika semua orang merasa tidak nyaman, sekelompok orang keluar dari villa. Pemimpinnya adalah Butler Wang, yang keluar bersama dua anak buahnya. Kemudian, Butler Wang memerintahkan kedua anak buahnya untuk menyiapkan meja panjang di halaman. Meja itu dipenuhi berbagai macam benda aneh. Darah anjing, beras ketan, kertas kuning, lilin, del. Sepertinya ada semacam ritual yang sedang dilakukan. Apa ini? Apakah ini latihan? Gao Xiang berkata dengan sinis. Sebelum dia selesai berbicara, seorang pria dengan potongan rambut dan rambut tergerai keluar. Dia berpakaian aneh, dengan simbol-simbol aneh tergambar di wajahnya, dan memegang pedang kayu di tangannya. Dia tampak seperti seorang pendeta Tao yang mempraktikkan hukum. Bersambung.